Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranggar Gadinat, salah satu mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Program Studi Teknik Pertambangan angkatan 2023. Di sini saya akan membawakan materi mengenai keteknikan dan saya akan menjelaskan tentang teknik pertambangan. Nah, adapun peta konsep dalam materi yang akan saya bawakan kali ini, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan apa itu teknik, kemudian apa itu teknik pertambangan, dan yang terakhir tahapan-tahapan apa saja yang ada dalam kegiatan teknik pertambangan. Nah, yang pertama di sini dalam kehidupan sehari-hari pasti kita seringkali menggunakan kata teknik di dalam percakapan ataupun berbagai macam kegiatan lainnya. Nah, teknik seringkali kita artikan sebagai cara ataupun metode yang dipakai untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, padahal kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, pengertian teknik tidaklah sesederhana itu. Nah, istilah teknik sangat berkaitan erat dengan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, teknik sendiri pada dasarnya merupakan salah satu buah ilmu pengetahuan yang berhasil membuat kehidupan manusia menjadi jauh lebih mudah. Dengan teknik, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah dan pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, dan tentu saja pekerjaan yang lama akan menjadi lebih cepat. Kemudian lantas apa sih sebenarnya pengertian teknik? Nah, itu secara singkat, teknik itu dapat diartikan sebagai metode atau cara ataupun langkah-langkah yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dimiliki oleh manusia. Nah, selain pengertian di atas, ada pun definisi atau pengertian lain yang dimana teknik yang sering juga disebut dengan rekayasa itu merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Seperti yang telah dijelaskan tadi, teknik itu membuat segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia jauh lebih mudah dan juga lebih ringan dan kemudian jauh lebih cepat. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian dari teknik pertambangan, yang dimana teknik pertambangan itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu keteknikan atau rekayasa yang mempelajari tentang bahan galian atau sumber daya mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara, mulai dari penyelidikan umum atau biasa disebut prospeksi, kemudian lanjut ke eksplorasi, lalu masuk ke penambangan, kemudian setelah mineral yang ditambang tadi masuk di tahap pengolahan, lalu lanjut lagi ke tahap pemurnian. Setelah pemurnian dia masuk ke tahap pengangkutan sampai ke pemasaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kerekayasaan dalam teknik pertambangan itu mencakup beberapa poin-poin, yang dimana yang pertama itu ada perancangan, kemudian ada eksplorasi, lalu ada metode eksploitasi, dan yang terakhir itu ada teknik pertambangan dan pengolahan bahan tambang yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya itu dalam teknik pertambangan pendidikan kita itu lebih ditekankan pada kemampuan analisis maupun praktis, dengan tujuan untuk penelitian maupun aplikasi praktis. Baik, selanjutnya di sini apa saja sih yang dapat dipelajari di teknik pertambangan? Pada teknik pertambangan itu mempunyai dua opsi jalur pilihan, yaitu tambang eksplorasi dan tambang umum. Dan pada tambang eksplorasi, pendidikan yang diberikan itu bersifat komprehensif dalam segala aspek dari kegiatan eksplorasi penambangan. Sedangkan pada tambang umum, bidang kajiannya itu mencakup sebagian aktivitas tahap pra-penambangan, yaitu berkaitan dengan pemilihan metode dan kebutuhan fasilitas atau sarana dan prasarana, lalu desain dan engineering, developing, serta aktivitas tahap penambangan, yang dimana tahap penambangan itu sendiri mencakup dari pemberaian, pemuatan, pengangkutan, dan pengendalian biaya. Keempat komponen aktivitas itu, jalur utama tambang itu ditunjang oleh berbagai aktivitas. Nah, contoh aktivitasnya itu terdapat beberapa. Yang pertama itu ada pemetaan, kemudian kestabilan panggilan,
perancangan dan rekayasa. Selanjutnya ada pelayanan, kemudian energi, perawatan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada pun tahapan-tahapan dalam kegiatan teknik pertambangan, yang dimana tahapan pertama itu merupakan penyelidikan umum. Nah, tahapan ini merupakan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. Nah, selanjutnya masuk ke tahapan eksplorasi. Tahapan eksplorasi ini merupakan kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, maupun sebaran dari sumber daya yang terukur dari bahan galian, serta untuk mengetahui informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Selanjutnya ini masuk ke yang ketiga, yaitu studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini merupakan tahapan yang kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci, yang dimana seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungannya serta perencanaan pada pasca tambang. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahap konstruksi, di mana pada tahap konstruksi ini merupakan tahapan yang dimana kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian pada dampak lingkungannya. Nah, yang kelima itu selanjutnya setelah tahap konstruksi masuk ke tahap penambangan. Nah, tahap penambangan itu sendiri merupakan kegiatan yang memproduksi mineral dan batu bara atau mineral lainnya yang akan dilanjutkan ke tahapan pengolahan ataupun tahapan pemurnian, yang dimana pada tahap kali ini hasil-hasil mineral yang telah ditambang tadi akan diolah dan akan dilakukan pemurnian atau pemisahan dari mineral yang akan digunakan seperti emas, dan dipisahkan dari zat-zat lainnya seperti tanah dan lain-lain. Setelah di tahap pengolahan, masuk lagi di tahap pengangkutan. Nah, pada tahap pengangkutan ini, kegiatan usaha pertambangan digunakan untuk memindahkan mineral atau batu bara dan material yang telah ditambang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dan yang akan diolah dan akan masuk di tahap penjualan. Nah, di tahap penjualan ini segala mineral atau bahan-bahan hasil tambang tadi yang telah diolah akan lanjut ke dalam kegiatan usaha pertambangan untuk dijual dan dijadikan barang layak pakai. Masuk ke tahap nomor 9, yang itu analisis dampak lingkungan, yang dimana pada tahap ini kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan lainnya direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha ataupun kajian. Tahap selanjutnya itu masuk ke tahap reklamasi, di mana tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, ataupun memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Nah, itu tahapan reklamasi ini sama saja sih dengan biasa yang disebut reboisasi ataupun penanaman hutan kembali, yang dimana setelah kita melakukan kegiatan tambang, baik itu daerah-daerah yang telah ditambang ataupun gunung yang telah gundul, kita perbaiki lagi dengan cara menanam pohon-pohon agar tidak merusak lingkungan. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap kegiatan pasca tambang. Nah, kegiatan yang terakhir ini kegiatan yang terencana atau sistematis dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebelumnya untuk atau pertambangan yang tadi untuk memulihkan fungsi lingkungan, alam, dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Nah, sama aja tadi. Sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.